Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, tubuh kami lemah, kami penat, ada yang sakit, ada yang letih. That's human side of us. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyegarkan kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Apa yang Kau ingin bicarakan kepada kami pada hari ini, untuk menguatkan kami, mempersiapkan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati dan telinga, buka hati, pikiran setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini, bahkan yang sedang menonton melalui video pada saat ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar kami dapat fokus dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Oke, boleh tolong klik terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang tema firman Tuhan, yaitu melihat di tengah ketidakpastian. Ya, melihat di tengah ketidakpastian. Jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bertanya kepada kita, pernahkah saudara merasa seperti sedang berjalan di dalam kabus di dalam kehidupan saudara? Ataupun saudara pernah mengalami di situasi yang benar? Ada yang di sini pernah? Yang biasa yang duduk di Sabah, di tempat pergunungan, di tempat yang sejuk itu selalu akan melalui kabus-kabus. Pernah tak kamu lalui? Nampak? Boleh nampak? Pernah tak? Kalau bukan kabus mungkin jerebu kali. Ya, kalau kampung-kampung dia di pergunungan, kampung-kampung dia di apa itu, ya kan. Jadi dalam perjalanan pasti kamu kamu mesti berhati-hati, betul? Betul kan? Kamu berhati-hati, ya, apa yang berlaku lepasnya kamu, karena berkabus kamu tidak tahu apa berada yang ada di depan. Ya, karena kamu tidak tahu. Jadi saudara, kita merancang, kita berusaha, tetapi tiba-tiba jalan yang kita tempuh menjadi gelap dan tidak jelas. Mungkin saudara menghadapi keputusan yang besar tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang masa depan, dan saudara bertanya dalam hati, Tuhan, kemanakah arah ini? Apakah langkah saya seterusnya? Mengapakah Engkau tidak memberikan jawaban yang jelas? Betul nggak? Sebaliknya ia adalah ruang suci di mana Tuhan sedang membentuk dan mematangkan kepercayaan kita kepadanya. Kadang-kadang Tuhan sembunyikan peta kehidupan kita. Bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia mau kita belajar bergantung sepenuhnya pada suara Tuhan. Bukan kepada pemahaman atau pandangan kita sendiri. Jadi saudara, iman bukan kemampuan melihat jalan. Saya ulang kembali. Iman bukan kemampuan melihat jalan, tetapi keyakinan bahwa Tuhan tetap di situ walau arah kita belum jelas. Mengerti? Iman bukan kemampuan untuk kita melihat jalan, tetapi keyakinan terhadap Tuhan yang tetap di situ walaupun arah kita belum jelas. Ya. Jadi pertama, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 hingga 34 berkatakan begini. Oke. Boleh kita baca-baca? Boleh kita baca sama-sama. Oke. Mazmur 37. Sudah dapat? Oke. 1, 2, 3. Langkah seorang yang baik diperintahkan oleh Tuhan dan diridai jalan yang dilaluinya. Kalaupun orang itu tergelincir, dia tidak akan rebah
karena Tuhan menyokongnya dengan tangannya. Amin. Langkah orang benar, saya suka terjemahan baru bahasa Indonesia ya. Kalau terjemahan baru bahasa Indonesia dia lebih kepada orang benar. Tapi kalau dalam bahasa Malaysia dia guna seorang yang baik, tetapi dia terusnya diperintahkan oleh Tuhan. Oke? So langkah orang benar diatur Tuhan, bukan situasi. Ini poin pertama saya untuk hari ini. Langkah orang benar diatur oleh Tuhan, bukan situasi. Saudara perhatikan kata-kata ini dengan teliti. Firman Tuhan berkata, langkah-langkah orang benar. Saya guna terjemahan baru bahasa Indonesia. Ataupun kalau kamu perhatikan di dalam ayat ini, orang yang hidupnya berkenan kepadanya ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh keadaan. Bukan oleh keadaan ekonomi, bukan oleh orang lain, tetapi Tuhan sendiri. Orang benar tidak berjalan dengan keyakinan pada situasi yang sempurna, tetapi dengan kepercayaan bahwa setiap langkahnya, walaupun kecil dan goyah, berada dalam kendalian Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tunjuk satu langkah, bukan seluruh jalan. Kadang-kadang yang paling mencabar dalam hidup berjalan dengan iman adalah Tuhan tidak selalu tunjukkan kita seluruh jalan itu. Dia hanya tunjuk langkah demi langkah. Mengapa Tuhan buat begini ya? Why? Kalau dia tunjukkan semua jalan itu, kita tidak akan bergantung penuh kepada dia setiap hari. Because you already know. Kita akan bergantung kepada rancangan, bukan pada pembuat rancangan itu. Tuhan mau kita belajar taat sebelum mengerti. Taat dahulu, baru faham kemudian. Ini yang Tuhan mau ajar kita. Ingat kisah Abraham? Kamu tahu Abraham kan? Ya. Ketika Tuhan panggil dia, Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, kamu boleh baca di sini. Melalui iman Abraham taat apabila disuruh pergi ke tempat yang kemudian diterimanya sebagai warisannya. Dia pergi tanpa mengetahui kemana dia pergi. Wow! Bayangkan itu. Dia kemas-kemas barang dia, lepas itu ditinggalkan tanah kelahirannya, dan bawa keluarganya tanpa alamat tujuan. Tetapi dia melangkah karena dia percaya kepada dia melangkah karena dia percaya bukan kepada peta, tetapi kepada siapa yang memandunya. Who drive Abraham? Siapa yang memandu Abraham? Siapa? Tuhan. Macam kita di sini hari inilah. Siapa yang lahir di sini selain daripada anak kita? Semua orang lahir di tanah air kampung kita. Ada yang di Sabah, ada yang di Sarawak. Betul? Ada yang di Indonesia. Kamu pun tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba ada di sini pada awalnya. Tiba-tiba kamu rasa terus angkat beg. Mungkin ada yang rancang. Tapi rancangan kamu mungkin sebenarnya saya mau pergi bekerja sejak pastor. Saya mau bekerja, saya mau begini, saya mau begini, ini sepunya rancangan. Dan kebanyakan rancangan Anda tidak seperti apa yang Anda rancang, betul tak? Kamu pikir bila datang Johor gaji besar, sekali tengok kecil juga. Ada yang banyak pergi Semenanjung, gaji besar, oh jom pergi sana. Sekali tengok, ya memang besar dia bagi, tapi kehidupan pun kamu tengoklah besar juga. Betul tak? Pas baru kamu perhatikan, bagus lagi saya duduk di kampung. Kalau di kampung, tak payah sibuk-sibuk pergi shopping mall. Petik sejak dari pintu, sudah ada nobi boleh makan. Tiada tol lah, tengok tiada tol.
Di kampung mana ada tol? Tidak kamu sibuk. Boleh main bola lagi. Sini mana ada masa kamu main bola? Betul tak? Ya, tapi tidak seperti yang kamu rancang. Yang kamu rancang kadang-kadang, oh saya akan begini, nanti saya balik, oh nanti saya beli Hilux, saya buat ini, saya akan buat ini, buat itu. Ya. Tapi bila sampai sudah Johor, kena scam. Ya. Hati-hati saudara, banyak scammer sekarang nih. Ya. Ingat bangsa Israel? Israel di tepi Laut Merah. Ya. Mereka tidak tahu bagaimana laut itu akan terbelah. Mereka tidak ada plan B. Bangsa Israel pada ketika cerita yang pasal dia keluar daripada Mesir itu, ya. Tuhan kata, "Oke Musa, oke now bawakan mereka keluar daripada Mesir." So orang-orang Israel tidak tahu. Yang mereka tahu, oke kita kena keluar. Tapi tidak tahu bagaimana. Apa yang Tuhan kata? Tanah yang akan kujanjikan kepada kamu. Apa tanah janji? Tidak semua bangsa Israel pun tahu apa tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Tapi mereka pergi dan mereka tidak tahu pun yang mereka akan limpas laut yang terbelah dua. It's an amazing things. Yang mereka tahu, mereka keluar dari Mesir dan ikut apa yang kata Tuhan. Mereka tidak terfikir pun yang akan mereka lihat laut terbelah itu. Sampai suatu detik. Dan kamu perhatikan, bila mereka nampak mukjizat, ketika mereka dalam bahaya dan tekanan. Kita sini takut. Ada cabaran sedikit, ada stres sedikit, takut. Tidak maulah saya lalu itu. Kalau kamu lihat di dalam mukjizat-mukjizat yang berlaku dalam Alkitab, kebanyakan mukjizat berlaku apabila keadaan yang stres, tekanan, cabaran. Kamu akan lihat perkara yang luar biasa. Kita setiap kali lihat cabaran, kadang-kadang apa kita buat? Janganlah, saya tidak maulah. Kena tekan sikit, janganlah, tidak maulah. Bagaimana dengan Maria? Mau tahu Maria yang melahirkan Yesus? Seorang gadis muda yang tidak tahu bagaimana seorang anak darah boleh mengandung. Tetapi apa jawabannya kepada malaikat tersebut? Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia tak faham sebenarnya. She don't understand, dia tak faham. Tetapi dia percaya sepenuhnya. Jadi saudara, iman bukan tahu tentang segalanya, tetapi percaya kepada Dia yang tahu segalanya. Tuhan kata, langkah dulu. Saudara, seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kan ini doa kita kadang-kadang, Tuhan, tunjukkan dulu jalanmu yang jelas. Kadang-kadang saya doa begitu juga. Saya tolonglah, tunjuklah jalan tuh. Ya, kalau boleh tunjukkan dengan jelas, Tuhan, supaya saya boleh nampak apa jalan-jalan yang Kamu berikan. Supaya saya boleh melangkah dengan jelas. Ya, tapi Tuhan tidak mau kita begitu. Kadang-kadang kita manusia mau begini. Tuhan, kalau boleh, saya mau nampak dulu dengan apa hasilnya kalau saya dapat ini. Kalau ada hasilnya, baru saya mau taat. Ada tak benefit dia untuk saya? Itu mindset manusia kadang-kadang. Adakah benefit dia? Contohnya kan, saya boleh katakan, bila kamu memilih pasangan, sebab semalam kita merayakan perkawinan antara Faizal dan Ros. Kamu tidak tahu apa yang berlaku ke depan? Dalam perkawinan-perkawinan kita yang sudah kawin di sini, masa kita ikat janji dengan Tuhan dulu kan? Kamu tidak tahu, oh mungkin saya dengan suami saya nanti ada 10 orang anak. Oke, kami ada kereta, ada rumah. Kamu sudah pikir tuh dalam berbunga-bunga kamu pikir. Ternyata selepas kamu kawin, baru hari pertama kamu duduk bersama, kau punya mak mentua sudah ngomel-ngomel. Kamu, apa yang berlaku?
Mungkin baru hari yang pertama baru saja kamu mau honeymoon, tiba-tiba pula banyak betul tugas. Tidak seperti apa yang kamu imaginkan. Ya kan? So, pasangan harus dan saudara, dia akan begini. Tuhan kata ini. Tuhan akan tunjukkan kalau kita ambil contoh Faizal dengan Ros. Oke, Ros. Ini kau punya pasangan Faizal. Inilah perjalanan hidup Anda sepanjang sampai kamu meninggal nanti. Saya tunjukkan dengan kamu. Jadi Ros pun Ros tengok kan, rupanya di tengah-tengah jalan tu mereka dua bergaduh, mau hampir kita tidak minta lah, ini contoh, okey. Mau hampir satu mau balik kampung, satu tidak mau, bergaduh, tak ada anak, semua. Imagine that, baru kamu sudah tahu tidak jadi, cancel. Itu contoh Kalau kamu dapat vision itu. Saya rasa pasangan-pasangan di sini kalau dia tahu apa yang sudah berlaku, yang sudah dia lalui pada saat ini, saya rasa dia katakan, kalau saya tahu, selalu kita ada satu term ini selalu orang, kalau kamu diberi suatu masa di mana kamu balik lagi masa lalu, adakah kamu masih lagi kepada pasangan kamu atau bagaimana? Kamu faham masalahnya? Ada satu dalam firman, kalau kamu diberi masa untuk balik lagi 20 tahun yang lalu ataupun masa mudamu, apakah yang akan kamu lakukan? Bapak Abel, oke, saya banyak sudah rancangan. Karena kamu sudah lalui, kamu sudah tahu, kamu ada pengalaman sudah, dan diberi masa untuk balik, kamu akan change everything. Dan saya percaya pasangan-pasanganmu pun akan berubah. Betul tak? Jangan iakan di sini ya. Ya, sebetulnya karena kamu tidak tahu. Bila kawin sudah, kamu step by step demi hari ikut suami, ikut istri kamu, demi hari berdua ada anak, demi hari by faith. Betul tak, Wong? Kamu pun tidak tahu. Ya. Sekarang okey lah, wah sweet lah kan. Ya. Macam senangnya. Ini bila sudah betul-betul hari demi hari baru kamu tahu. Saya ingat dia lembut, ternyata dia kasar. Habis cerita. Saya ingat dia keras, ternyata dia lembut. Aduh, habis cerita. Ya, kadang-kadang begitu, ya kan? Kamu mau, saya mau suami saya jenis yang gagah perkasa, yang tegas. Sekali tengok dia yang lembut-lembut, janganlah marah anak saya, jangan marah anak kita gini. Itu kamu harap dia yang tegas, ujung-ujung kamu yang lembut tu pula yang tegas. Nah, so ini yang saya katakan. Tuhan kata di sebaliknya, melangkah dulu dengan ketaatan, baru akan kutunjukkan. Inilah perbezaan antara berjalan dengan penglihatan dan berjalan dengan iman. Ya. Penglihatan minta bukti dulu, tetapi iman memberikan kepercayaan dulu. Kita kena belajar untuk trust God terlebih dahulu. Amin. That's why ini renungan untuk kita semua. Apakah saya sedang menunggu keadaan menjadi stabil dulu baru saya taat kepada Tuhan? Think about it. Atau saya bersedia melangkah sekarang karena saya percaya Tuhan sudah menetapkan langkah saya? Sometimes kita kena tunggu stabil dulu. Ini balik kepada khotbah saya dulu. Kena tunggu tenang dulu, kena hati dulu. Ya, have to be, ya. Jadi saudara dengar baik-baik kalimat ini. Satu quote yang mungkin boleh jadi prinsip, kata kunci dalam kehidupan kamu. Aku tidak perlu tahu kemana arah hidupku. Cukup aku tahu siapa yang memegang langkahku. That's why dan saya pernah katakan ini dalam kesaksian pribadi saya. Mungkin ada yang ingat, mungkin tidak ada yang ingat. Bila saya melangkah, bila saya membuat keputusan dalam melayani Tuhan, saya katakan begini. Tuhan,
Kau bawa saja kemana saya pergi, saya ikut, karena saya percaya kamu akan melakukan apa yang terbaik untuk saya. Kau mau bawa saya pergi sana, saya pergi. Mau balik, pergi. Tidak, stay, ya. Karena hidup saya bergantung penuh dengan Tuhan. Ya. Tuhan katakan, Pastor Glenn, Glenn, anakku Glenn, you serve in unity. Yes, I serve in unity. Saya tak kisah. Jemaatnya sedikit, banyak, oke, tak oke, saya tetap melayani Tuhan karena saya tahu Tuhan punya sesuatu untuk saya dan di gereja ini, di mana saya layani. I don't know about you guys. Adakah kamu masih tunggu? Kadang-kadang orang begini, saya mau pergi sana lah. Kenapa pergi sana? Karena gaji sana besar, jadi saya pergi gaji yang besar. Saya mau pergi di sinilah. Kenapa pergi sini? Karena sana semua orang yang baik. Oke, saya mau pergi sana. Kenapa mau pergi sana? Saya mau pergi gereja inilah. Kenapa mau pergi gereja ini? Karena semua orang kampung saya di sana. Sebab itu saya mau pergi gereja sana. Tengok keadaan. Sebab itu kadang-kadang bila kamu ikut keadaan situasi, kamu tak dapat melihat mukjizat Tuhan berlaku di dalam hidupmu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan merubah cara pandangan saya bahwa kemanapun arah pergi, saya dapat melihat berkat-berkat dan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena saya percayakan Tuhan di dalam hidup saya. Kaya? Tidak perlu kaya. Anugerah berkat perkenanan Tuhan itu ada. Jadi, bila orang melangkah, bila saya melangkah, bila orang yang diperkenankan Tuhan melangkah, kemanapun dia pergi, bukan pasal tempat itu diberkati ke tidak. Pasal orang yang ke sana tuh, kamu yang mengikut perkenanan ataupun kamu yang mengikut Tuhan itu, kemanapun kamu tinjak, apapun yang kamu pegang, tempat itu menjadi berkat. Halo? Amin? Karena kamulah orang yang diberkati Tuhan, macam Abraham. Abraham kalau dia pergi manapun, tahu Abraham dengan Lot, cerita Abraham dengan Lot. Ini tiba-tiba saya terfikir ini. Terima kasih Roh Kudus. Ya, dia kata gini, masa mereka pergi pergunungan, dia beritahu dengan Lot, kan mereka harus berpisah. Dia beritahu dengan Lot. Oke, so mana daerah yang kamu mau? Mana tempat yang kamu mau? Apa Lot cakap? Lot pilih mana? Sodom dan Gomora. Di mana tempat itu macam city lah, semua bagus. Sebab sana dia tengok, wah, ada peluang. Sana semua maju bah, modern bah. Abraham no choice lah, pilih tempat yang mana? Yang tidak ada yang Sodom Gomora, tempat yang kering, tak ada apa-apa. Tapi the moment Abraham pergi sana, apa yang berlaku? Tempat itu diberkati Tuhan. So blessing itu kepada siapa? Bukan tempat, tetapi orang yang pergi sana. Abraham yang melangkah ke tempat itu, yang menjadi berkat. Jadi berkat itu siapa? Siapa? Abraham itu. Begitu juga dengan kita. Kamu sebagai orang yang bekerja di tempat, contohnya kamu bekerja, company itu tidak bagus pada awalnya. The moment kamu masuk, kamu memegang integrity, kamu taat, kamu on time, ya, jujur, bisnis company itu naik. Karena apa? Berkat itu ada dengan kamu. Keluar aja kamu daripada tempat itu, berkat itu jatuh. Company itu tidak bagus. Kadang-kadang kita ini pikir apa? So itu pentingnya value diri kita. Our value. Nilai kita dalam Kristus itu sangat penting. Jadi kemanapun kita pergi, orang ambil kita bekerja, mempercayakan kita menjadi berkat tempat itu. Dan di sana kita dapat melihat standar kita, nilai kita. Amin. This is kunci yang perlu kita tahu. Berkat bukan pasal situasi dan keadaan. Ourselves is a blessing.
Karena nilai yang ada di dalam kita. You have to remember that. Jangan cari tempat. Biar bila kita melangkah, we are become the blessing at that place. Amen. Means that your value itu lebih tinggi daripada tempat itu. Kalau boleh, kalau kamu keluar, kau punya toke, kau punya bos tidak mau kamu keluar, bukan karena dia lihat kamu sebagai aset yang sangat penting di dalam tempat itu. Because you are blessing for the company. Kadang-kadang kita tidak mau tengok itu. Kita mau pergi tengok, oh sana bagus, saya mau pilih ini karena ini gaji besar. Ini memang kadang-kadang dinilai dengan gaji, ya. Tapi hidup kita bukan hanya bergantung kepada besar mana gaji, bah. Bagaimana kita mengatur gaji kita itu sangat penting. Karena sebesar apapun gaji kamu, kalau kamu tidak pandai atur, tidak pandai bersyukur, dia tidak akan pernah cukup. Ada yang sanggup sampai overtime berjam-jam. Ujung-ujung tidak kemana juga duit itu. Bagaimana duit itu? Apa yang kamu face? Saya letih, pastor. Tak dapat, pastor. Saya letih. Gaji besar pun letih. Supposed to be kerja sikit, gaji besar itu baru dia. Halo? Betul tak? Gaji besar, kerja sikit. Means that guna otak . Kalau kamu mau gaji besar tapi kamu kerja banyak, 2 jam sana, 3 jam sini, 4 jam sana, 5 jam sini, 6 jam, dengan anak tak ada, dengan keluarga tak ada, dengan pelayanan, semua kamu kena pop. And then, itu seperti hamba wang. Hamba. Jadi adakah I'm trying, cuba tukar kamu punya perspektif. Ya. Kamu tengok bos, toke kan? Apa kerja dia? Duduk, sayang. Ya. Suruh tuh overtime. Suruh mereka nih overtime. Dia duduk apa? Duduk, sign, apa perlu, balik, jalan. Itu baru gaji besar. Kerja sikit. Sign saja. Saya tidak tahu kamu. Saya coba buka fikiran kamu untuk lihat. Kadang-kadang orang mau terlampau banyak kerja, menunjukkan mereka itu betul-betul kerja, betul-betul. Tidak salah. Okey, takkan selamanya kamu di sana sampai tua-tua pun masih lagi overtime. Pergi lagi. Tunggu pastor, sorry saya masih pukul sudah mau mati sudah, masih juga mau overtime. Ya. Sampai bila kamu sampai di sana? Sampai bila kamu mau standard tu di sana saja? Ingat badan kita ini sudah pandai reput-reputnya. Sampai bila? Reflect yourself. Tapi kalau kamu mengikut Tuhan, kamu percayakan Tuhan lead you along the way. Tanpa melihat berapa banyak Tuhan. Selama saya ikut Tuhan, tidak pernah lagi saya berlapar tau. Menggemuk adalah. Walaupun duit dalam bank, saya heran kadang-kadang, duit dalam bank tinggal RM5 pun masih juga gemuk. Tak logik kan? Hari-hari saya tengok dalam bank saya, lepas gaji semua bayar, ya tinggal RM10. Tapi masih boleh makan juga. Saya tak tahu dari mana beras itu sampai. Dari mana lemak-lemak itu sampai. Tidaklah dia begitulah, kamu faham maksud saya? Ya. Kalau kamu terlampau fokus dengan apa yang banyak itu, ujung-ujung yang lain kamu tidak. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mau terus melangkah dengan yakin di tengah ketidakpastian? Perhatikan Ibrani pasal 12 ayat 2. Boleh buka sama-sama? Ya.
Firman Tuhan katakan begini, boleh kita sudah dapat? Ibrani 12 ayat 2. 1, 2, 3. Marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita. Untuk kebahagiaan yang ditentukan baginya, dia telah menanggung seksa salib tanpa menghiraukan pengaiban itu. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wow. Jadi ayat ini memberitahu kita sesuatu yang sangat praktikal. Fokus menentukan arah. Selama pandangan kita tertuju kepada Yesus, langkah kita akan tetap teguh. Tetapi sebaik saja pandangan kita berpaling kepada masalah, ketakutan segera mengambil alih kita. Perhatikan ini. Kalau kamu saja fokus, pasangan suami istri ataupun keluarga, kalau kamu saja yang fokus kepada Yesus, diri kamu sendiri, dan istri ataupun suami pasangan Anda, ataupun pasangan Anda yang tidak fokus, dia akan berlainan arah. Maka itu sangat penting, bila kamu mencari pasangan, biarlah pasangan itu satu fokus dengan Anda, yaitu mengasihi Tuhan Yesus. Kalau pasangan Anda tidak menyayangi, tidak satu fokus dengan Anda, tidak satu fokus dengan Tuhan Yesus, saya memberitahu kamu, pasangan Anda, kehidupan Anda pasti akan banyak hal yang terjadi. Karena satu mencintai Yesus, satu tidak mencintai Yesus. Yang belum berkawin di sini, atau yang akan berkawin, pastikan pasangan yang Anda pilih betul-betul mencintai Tuhan Yesus. Amin. Betul tak, Wong? Ya. Kamu banyak saya sebut dekat sini, masuk video. Ya. Pasangan itu harus sama-sama fokus. Jadi balik nanti yang sedang mau kawin, yang mau kawin, tanya dulu, kamu ini mencintai Tuhan Yesus ke tidak? Ya, kalau dua-dua, dan apa boleh buatlah. Ya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 14 ayat 22 hingga 36. Saya mau kita sama-sama baca ini. Matius 14 ayat 22 hingga 36. Mana sudah dia? Sudah? Oke, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah menyuruh mereka pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Ketika itu perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya sudah jauh ke tengah, terumbang-ambing karena angin berhembus dari arah bertentangan. Antara hari pagi. Hantu. Tabahkanlah hatimu, aku Yesus, janganlah takut. Petrus berkata, Tuhan, jika benar engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkanmu. Marilah, sahut Yesus. Petrus turut dari perahu dan mulut. Tapi apabila menyadari, Petrus merasa takut. Begitu tipis kepercayaan.
Amin. Sampai 36 Wong. Okey, nanti kamu baca lagi ya. Ya. Apa yang berlaku kepada Petrus? Murid-murid, bayangkan keadaan malam itu gelap, angin kuat, ombak besar, para murid dalam ketakutan dalam perahu. Kemudian mereka nampak Yesus berjalan di atas air. Petrus kata apa? Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu ke atas air. Dan Yesus kata satu perkataan, datanglah, come. Ada dua manusia yang berjalan di atas air. Siapa? Satu lagi? Petrus. Manusia yang berjalan di atas air. Ya. Selain yang kamu tengok, yang magic tu pastor, itu magic, itulah. Jangan kamu imagine sampai, saya tahu imagine kamu tu. Pergi yang magic sekarang ni. Saya nampak ni, siapa yang magician tu, dia berjalan di atas air. Itu ada trik tu. Ya. Petrus melangkah, sudah langkah. Bila dia fix, dia punya eyes on Jesus, dia berjalan di atas air, tahu? Berjalan, langkah demi langkah. Nah, selagi mata Petrus tertuju kepada Yesus, dia berjalan atas itu sesuatu yang mustahil, kan? Dia berjalan di atas badai, ombak, angin, ribut, dia tetap berjalan, Tetapi apa yang terjadi? Alkitab kata begini, ketika dirasanya tiupan angin itu, ia menjadi takut, mulai tenggelam. Betul tak? Ya. Bila dia sudah rasa, dia mengalihkan perhatian dia. Bagaimana? Apa yang dia lihat? Dia lihat ombak, dia lihat angin. Wah, saya sekarang di dalam tengah badai. Pada ketika itulah dia tenggelam. The moment fokus kita alih kepada keadaan dunia, kamu tenggelam. Kamu takut. Bila kamu takut, kamu tenggelam. Macam Petrus. Padahal Tuhan kata, come on Petrus, datanglah. Kamu akan jadi manusia yang kedua yang berjalan di atas air. No, tidak ada pernah di dalam berlaku di mana-mana. Kamu yang manusia yang kedua yang akan jadi selain daripada saya. Sebab saya sudah berdiri di atas air, saya sudah berjalan di atas air, sekarang giliran kamu. Oke Tuhan, kata Petrus. Kecik. Wah, tengah semangat nih, sebab Tuhan Yesus panggil, kan? Lepas tu, air, ombak, badai, orang tengah-tengah, bom, jatuh. Kadang-kadang Tuhan Yesus sudah panggil, Jerry, come. Sudah semangat nih, ya Tuhan. Tiba-tiba kan, tekanan keuangan, ayo, tak ada duit. Tiba-tiba, tekanan tempat kerja, ayo, tak ada girlfriend, ayo. Tidak mau. Saya bagi contoh, gitu. Bos marah, jatuh. You will vanish from door. Dan hidup kamu penuh dengan keduniawian. Tenggelam mengikut arus. Tetapi tidak sampai di situ. Apa yang Petrus lakukan? Yesus, dia tenggelam, tapi mujur. Petrus panggil Yesus balik. Itu yang banyak orang kurang lakukan. Bila sudah tenggelam, tidak menyebut nama Yesus. Bila dia menyebut Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus ulurkan tangan, angkat, angkat dia balik. Wow. You have to remember that. Dalam apapun keadaan di dalam dunia Anda. I don't know what is your ombak, angin, ribut dan badai yang sedang kamu alami pada hari ini. Mau itu tempat bos, tempat kerja kamu, mau itu tempat komuniti kamu, keluarga kamu. Mana fokus Anda?
Kalau fokus Anda kepada Yesus, kamu tak akan takut, kamu tak akan risau. You don't care. Karena kehidupan kamu yang dipegang, yang memegang kehidupan kamu adalah Yesus. Tak kira apapun result kamu. Sekarang ada orang yang sedang mengambil SPM, betul tak? Mungkin kamu rasa kamu tengah buat sekali tengok, kamu ingat kamu dapat A, rupanya D. Ada yang sanggup mati tau, bunuh diri karena fail. Saudara, result pun ini bukan berarti saya suruh kamu tak buat bagus-bagus dalam SPM kamu lah. Oh, pastor, saya suka hati saya lah, pastor. Hidup saya dengan Tuhan, saya tak payah belajar, pastor. Salah, bukan itu, okay? Bukan itu, it's not that. Ya. There was a time yang mungkin kamu rasa give up dengan diri kamu. No, it's not about that. Ya. Saya pun kalau kamu tengok saya punya result, saya punya SPM pun kamu boleh lihat. Betulkah ini Pastor Glenn punya result? Kamu cakap. I'm telling you the truth. My SPM, saya hanya 3 saja pas. Yang lain semua 9. Saya masih boleh dapat saya punya degree. Now I'm doing my masters. Saya punya pas apa ya? BM English 2 tu saja. Wow. Itu pun di sini, bukan A lah. 7, 8. Macam mana saya boleh buat? Of course. Ya, mempercayakan Tuhan yang pertama, yang kedua adalah saya kena usahakanlah. Saya tahu saya fail. Tak boleh putus asa lah. Boleh. Bila orang kata, pastor bolehkah saya segala? Boleh. Kalau kamu sanggup terima disiplin itu. Karena disiplin yang awal sudah kamu gagal, malas, ikut perasaan, emosi. Ya, fikir kamu yang betul. Kamu gagal tak apa, bangun balik. Bila kamu bangun balik, pastikan kamu ikut disiplin yang betul lah. Kalau kamu gagal, ikut lagi disiplin sampai kamu temukan keadaan yang Tuhan inginkan kepada diri Anda. Kita gagal mengikut rencana Tuhan bukan sebab apa? Karena kita mau ikut cara kita. Ingat, yang memegang kendali itu adalah Yesus, Tuhan kita. Kalau dia cakap, Denny, ubahlah. Selagi kamu tidak ubah karakter, tabiat, selagi itulah kamu, di sanalah Tuhan tetap mendisiplinkan kamu sampai kamu sendiri yang give up. Ingat, Tuhan yang mengendali kehidupan kita ini. Tuhan mau pakai kita. Percayakan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Kalau dia cakap ubah, tu ubah. Ya. Supaya kamu dapat menerusi badai kehidupan itu. Karena dia tahu, kalau dengan sikap kamu seperti ini, karakter kamu seperti ini, badai ini kamu tak akan dapat apa nama itu sudah? Rempuh ataupun harungi. Begitu juga kalau kita tidak dapat setia kepada perkara hal-hal yang kecil, bagaimana dia mau berikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita? Kalau stres yang macam ini kamu tak dapat handle, bagaimana saya mau bagi stres yang besar lagi untuk kamu? Responsibility, tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tanggung jawab yang sedikit ini saja saya suruh kamu. Yaitu apa? Tepat masa. Contohlah, pun kamu tak dapat buat. Macam mana saya mau bagi hal-hal yang lagi lebih besar? Karena Tuhan begitu mengajar kita, saudara. Bit by bit. Begitu juga untuk gereja kita. Betapa setianya kita pada hari ini. Terus berdoa, terus disiplin. Kita might not see, pastor tak ada perubahan. Tidak apa. We keep on doing it. Disiplin. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita di tempat ini. All the leaders here, termasuk saya sendiri. Karena next year, Tuhan akan membagi sesuatu yang besar untuk kita. Tetapi sebelum kita menerima sesuatu yang besar, we have to become disciplined. Seorang yang kuat. Amin?
Kalau kita lagi lembek, macam mana Tuhan? Tuhan pun, saya mau bagi, tapi kamu orang lembek. Tuhan tuh macam tuh kadang-kadang. Saya mau bagi sesuatu dengan kamu. Rafina, saya mau bagi ini dengan kamu, tapi kamu masih lembek. Kamu kena training lagi lah, dia cakap. Sometimes hidup macam tu. Saya mau bagi ini, tapi saya mau bagi banyak duit bandingan kamu, tapi kamu urus duit tu macam apa? Kamu urus duit nih. Belum lagi saya mau bagi, sudah kamu hutang. Hutang lagi belum bayar, macam mana saya mau bagi? Urus kawanganmu dulu bagus-bagus. Saya tengok boleh percayakan ke tidak. Ingat, pasal talenta tu, Tuhan mempercayakan apa? Menurut sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Bukan Tuhan tidak mau bagi. Kadang-kadang kemampuan kita di situ saja. Dan tugas kita adalah memperkembangkan kemampuan kita. Amin. Kalau kemampuan kita gini saja, ginilah Tuhan bagi. That's the pattern. Saya dan Anda sekarang lakukan adalah memperkembangkan kemampuan kita. Memperkembangkan kemampuan kita. Satu kamu dapat lihat sebegitu, oke, buat gini, sebab kita mau perkembangkan. Tuhan mau bagi sesuatu yang sangat besar kepada kita. Ya, sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan Anda, sesuatu yang sangat besar di dalam keluarga Anda. Tapi kamu sebagai parent, sebagai anak, apa kemampuan kamu untuk itu? You have to think. Oh, mau habis sudah rupanya. Saudara, dunia mengajar kita untuk menunggu kepastian sebelum bergerak. Tetapi iman berjalan dulu, baru melihat kepastian. Sebab iman tidak bergantung kepada yang sempurna. Saya ulang balik ya. Sebab iman tidak bergantung pada keadaan yang sempurna. Iman bergantung pada Kristus yang tidak pernah berubah. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk memerhatikan apa yang hilang. Pekerjaan yang hilang, peluang yang terlepas, hubungan yang retak, kesehatan yang merosot. Sehingga kita lupa melihat kepada Dia yang masih setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Selagi mataku tertuju kepada Yesus, aku tidak akan hanyut dalam kabus yang tidak kepastian. Saudara, Yesus pemimpin yang sempurna dan penyempurna iman kita. Pastor, iman saya lemah. Lihat kepada Yesus. Dia yang menyempurnakan Anda. Amin. Jadi ini bermakna Yesus bukan saja memulakan perjalanan iman kita, tetapi Dia juga yang akan menyempurnakan. Mari kita lihat. Saya tidak tulis ini. Reflection. Where's my reflection? Oke, tidak apa. Ada di dalam kertas yang saya bagi itu kan. Adakah saya lebih sibuk melihat apa yang hilang daripada lihat kepada siapa yang masih setia? Oke, ada dalam itu kan, suara reflection itu. Adakah pandangan saya masih tertuju kepada Kristus atau sudah dialihkan oleh keadaan yang masih mengelilingi saya? Jadi saudara, hari ini saya mau mengajak kita, mari kita pulang dengan pandangan kita kepada Kristus. Bukan kepada masalah kita, bukan kepada ketakutan kita, tetapi kepada Dia yang sudah menang atas segala ketidakpastian. Mungkin ada di antara kamu hari-hari ini masih dalam bayangan, tidak tahu apa mau, tidak ada arah, karena tekanan, kamu pun tidak tahu. Firman Tuhan ini untuk Anda pada hari ini. Fix your eyes on Jesus. Mungkin masa-masa ini adalah untuk saudara melihat kembali, shift your heart, melihat kepada Yesus. Mungkin ada di antara kamu pada masa ini yang kadang-kadang, Pastor, kalau saya tinggalkan keadaan ini, banyak kerugian yang saya akan alami. Kalau saya tinggalkan tempat ini, saya akan kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan ini. Saya ingatkan Anda kembali. Dunia mungkin menampakkan kamu lemah. Tetapi
yang memegang result di ujung-ujungnya bukan dunia, tetapi Tuhan. Saudara, banyak perkara yang saya rasa yang harus saya lepaskan pada suatu ketika dulu dalam banyak keuntungan-keuntungan saya sebenarnya. Bila saya lepaskan semua, bila saya mau ikut Yesus, saya kena lepaskan semua keuntungan-keuntungan itu. Dan dunia katakan, kalau kamu tinggalkan saya, dunia itu katakan, saya cakaplah pekerjaan itu katakan, kalau kamu tinggalkan saya, kamu akan hilang ini, kamu akan hilang ini, kamu akan hilang ini, kamu akan hilang ini. Dan puji Tuhan saya katakan, oh it's okay. Karena saya tahu Tuhan, kamu yang lebih berkuasa, kamu yang pegang kendalikan hidup saya. I will follow you. Saudara, kalau saya masih lagi memegang kerjaya saya yang dulu, saya tidak akan dapat buat diploma saya, degree saya, master saya sampai sekarang, dan juga dapat mengajar pada hari ini di antara kita. Yang saya rasakan, itu yang sedang saya cari selama ini. Sometimes you have to buang yang sebenarnya terlampau memegang Anda sehingga saudara tidak dapat itu. Karena ada sesuatu perkara yang saya tak pernah terfikir untuk mengajar atau berkhotbah. Untuk berbicara seperti ini kepada kalian semua, never comes to my mind kalau kamu lihat saya 20 years ago. Di mana saya? Mie goreng satu. Itu sebenarnya kerja dulu. Ayam goreng, potong. Belakang, bukan in front. Kalau mau suruh saya cakap, saya pun tidak tahu apa saya mau cakap. Kalau menu boleh lah. Ya. Duduk dekat, siapa yang kerja kitchen tahu. Duduk, makan. Order. This is what I do. Lepas tu balik, tak ada order, duduk lagi makan, tunggu. Sokok. Tengok orang. Oh. Every day. Bila Tuhan datang, memanggil saya, dan saya katakan ya, gaji besar, yes, banyak. Ya. Saya lepaskan, biar Tuhan kendalikan. Of course, tidak semuanya bila kamu lepaskan, terus besar-besar, semua kamu dapat. No, kamu kena ikut proses tu, one by one. Saya macam kamu orang dulu, suruh baca firman Tuhan, mengantuk. Buat assignment tu, jawapan pun, ya, okey, puji Tuhan. Ya. Sampai my lecturer balik-balik cakap, ini bukan jawapan yang saya mau lebih lagi. Betul bang. Tidak ada apa-apa dalam kepala, kan? Kosong, tidak tahu apa-apa. Komputer pun tidak tahu. Tahulah main game aja. Bukan macam sekarang ni, kalau mau suruh saya macam tak payah cakap lah. Tapi semua ini 20 tahun yang lalu. My process, apa yang saya dapat hari ini adalah 20 years ago yang saya menetapkan disiplin ini. Dan saya yakin percaya ini boleh berlaku kepada kita semua. Kalau kamu sanggup ikut prosesnya Tuhan itu. Amin. Jangan cepat pinggir, terlampau depan. Step by step. Dan saya dapat melihat ada di antara kita pada hari ini sudah mulai step itu. Terus setia. Langkah demi langkah. Tuhan akan bawa kamu ke sana. Yang mungkin kamu pikir, saya mau di sini. Saya beritahu kamu, yang kamu pikir itu very low. Apa yang Tuhan bawa itu jauh daripada apa yang kamu imagine. Saya bagi satu contoh. Hari ini Rofina buat satu video di status dia. Perkawinan semalam itu. Saya tidak sangka yang dia boleh buat video sebegitu itu. Beri tepukan Rofina dulu. Ya. Kalau dia tidak cakap, kalau yang masa Rofina, can you do this? Boleh kamu buat video ni sebelum ni? Boleh kamu buat video buat ini? Dia cakap, tidak maulah pastor, saya tidak mau. Kamu rasa dia akan dapat buat video sampai hari ini begitu? No. Pastor, bukan itu saja. Dia tidak tunggu. Ini saya bagi kesaksian. Ini yang saya dapat lihat tau. Dia tidak tunggu
Ada gereja bagi komputer kah? Ada gereja bagi laptop kah? Tidak. Dia buat inisiatif dia sendiri to do it. Karena dia tahu itu sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. He invest. Dia beli, selama ini saya tahu mungkin tak pernah beli ya, tapi dia invest untuk itu. Dan saya tak heran, one day dia akan jadi seorang yang boleh buat media yang lebih bagus dan berkat akan melimpah kepada dia, orang akan cari dia. Kalau dia tetap setia, tetap lakukan. Saya tak surprise. So, what I'm trying to you, sometimes kau kena invest untuk sesuatu yang kamu lakukan. Banyak yang orang di sini melakukan, sedang melakukan. I'm telling you, you will do. Tuhan akan surprise you a lot of things. It's happened to me also. Okay, so jangan kedekut dengan Tuhan untuk invest. Invest masa kamu, wang ringgit kamu, it's okay. Kalau kamu mau lihat mujizat yang sangat besar berlaku dalam kehidupan saya, dan tanggung jawab yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, saya mau simpulkan begini. Ketika arah hidupmu belum jelas, percayalah Tuhan sedang menetapkan langkahmu. Dia tidak sedang diam, dia tidak sedang lupa. Dia sedang memimpin walaupun caranya kelihatan tersembunyi buat kita pada masa ini. Dan ketika kabus belum terangkat, pandanglah Kristus. Karena dialah satu-satunya arah yang pasti. Dia Alfa dan Omega. Permulaan dan kesudahan. Dalam dia tidak ada ketidakpastian. Iman tidak menghapuskan ketidakpastian dalam hidup kita. Tetapi iman memberikan kita kepastian bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Dalam setiap langkah, dalam setiap musim, dalam setiap keadaan. Mungkin hari ini saudara datang dengan hati yang berat, dengan soalan yang belum terjawab, dengan jalan yang masih gelap. Tetapi saya mau saudara pulang dengan satu keyakinan ini. Firman Tuhan katakan Filipi pasal 6, Filipi pasal 1 ayat 6, aku yakin bahwa Allah yang telah memulakan sesuatu pekerjaan yang baik dalam dirimu akan menyudahkannya sehingga hari Yesus Kristus. Saudara, Anda tidak berjalan bersendirian. Saudara tidak melangkah dalam kegelapan tanpa pemandu. Tuhan ada bersama kita semua. Dan itu pun sudah cukup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memperingatkan kami. Terima kasih karena Engkau meyakinkan kami sekali lagi pada hari ini Tuhan. Bapa, kami menyerahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu. Keluh kesah kami, kekecewaan kami, cabaran yang kami hadapi, pergumulan kami, ketidakpastian kami Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menjawab segala sesuatu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Tuhan, kami tidak kisah apa yang kami lihat sekarang ini. Keadaan sekeliling kami mungkin membuat kami lemah, merendahkan kami, melemahkan kami. Dan mungkin kami tampak lemah. Tetapi kami percaya Tuhan, karena Engkau yang mengendalikan hidup kami, result akhirnya bergantung kepada Engkau Tuhan. Tuhan ajar setiap pribadi kami untuk tetap teguh, tetap berdisiplin, tetap kuat di dalam Engkau. Menghadapi, mengikuti proses-prosesmu Tuhan. Kami tahu Engkau tengah menguatkan kami. Tuhan, kami manusia yang lemah. Tetapi Engkau yang senantiasa mengangkat kami, meneguhkan kami, memberi kami kekuatan untuk menghadapi segala proses di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.
Tuhan memberkati.